Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Para pemirsa yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, mulai daripada nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian dari semuanya itu puncaknya adalah Allah memberikan kepada kita nikmat agama. Nikmat agama inilah nikmat yang paling tinggi pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan agama ini Allah menghendaki kita agar kita bisa bahagia di dunia yang sementara ini, kemudian kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di hari kemudian nanti. Dan Allah menurunkan agama ini untuk membahagiakan manusia, agar kita bisa merasakan ketenangan, kedamaian dalam beragama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk menjelaskan bagaimana mengaplikasikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana penjelasan-penjelasan yang lalu, bahwa ada dua sumber pokok ajaran agama kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena dengan Al-Quran ini ada peluang manusia untuk bisa berbahagia dalam hidupnya. Jadi tujuan diturunkannya Al-Quran ini adalah untuk membahagiakan manusia. Jadi kalau ada manusia tidak merasa bahagia dengan Al-Quran ini, kemungkinan ada yang salah dalam memahami Al-Quran dan ada yang keliru dalam mengamalkan Al-Quran. Apabila Al-Quran dipahami dengan benar, kemudian diamalkan dengan benar, maka pasti dan pasti orang itu akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun hadirin yang mulia, Al-Quran ini tidak bisa kita laksanakan kalau tidak ada petunjuk yang kedua, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua sumber pokok ini tidak bisa dipisahkan, dalam arti bahwa kalau ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, pasti ada cara untuk melaksanakan itu perintah. Tidak mungkin ada perintah Allah kemudian tidak ada cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus adalah salah satu fungsinya adalah bayan tafsir, artinya menafsirkan, menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, maka yakinlah pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan itu perintah. Misalnya Allah menyuruh kita salat, maka pasti ada cara Nabi untuk melaksanakan itu salat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu hanya perintah untuk salat. Tapi bagaimana caranya melaksanakan salat itu? Datanglah Nabi memberikan
kepada kita tentang tata cara salat itu. Sehingga Nabi katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang saya hormati, dan biasa juga telah kita sampaikan bahwa agama ini nanti akan tersebar dengan baik dengan 3 kategori itu. Bahwa agama itu perlu dipelajari. Setelah kita mempelajari agama ini, barulah kita ada pengetahuan tentang agama tersebut. Nah, pengetahuan yang kita dapatkan setelah kita belajar itu harus diamalkan. Karena kita selalu menjelaskan bahwa ghayatul ilmi lil amal. Tujuan kita mempelajari sesuatu adalah untuk mengamalkan. Kita belajar misalnya tentang salat, kemudian kita amalkan itu salat. Kita belajar tentang zikir, kita amalkan itu tentang zikir. Jadi apabila apa yang kita pelajari, kemudian kita amalkan, inilah sebenarnya yang dikehendaki, inilah yang akan menyebabkan kita bahagia karena kita sudah tahu, kemudian kita amalkan. Namun demikian, para pemirsa dimanapun berada, satu hal yang harus saya tekankan, bahwa agama bukan hanya untuk dipelajari, bukan hanya untuk diamalkan, tetapi agama ini perlu juga untuk disampaikan. Jadi taruhlah kita ambil contoh misalnya, kita belajar Al-Quran, maka apa yang kita pelajari kita harus amalkan. Jadi pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan yang lebih penting juga adalah sampaikan kepada orang lain. Jadi 3 itu komponen inti itu. Pelajari, amalkan, kemudian sampaikan. Barulah kehidupan beragama ini akan menjadi baik. Pelajari hadis, kemudian amalkan itu hadis, kemudian sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau begini caranya kita memahami ini agama, yaitu dengan mengajak semua orang-orang Islam untuk betul-betul mempelajari agamanya dengan sungguh-sungguh, maka ketika dia sudah mempelajari agama, ada pengetahuannya tentang itu. Setelah dia ada pengetahuan tentang itu, maka dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah dia mengamalkan apa yang dia telah pelajari, ada lagi kewajiban yang penting, yaitu adalah menyampaikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi, pelajari, amalkan, kemudian sampaikan. Maka kalau begini caranya, maka pengajaran Islam, pengetahuan Islam akan tersebar dalam kehidupan bermasyarakat. Maka para pemirsa yang saya muliakan, kajian kita pada hari ini yaitu tentang agama sebagai nasihat. Nah, dalam hadis Arba'in An-Nawawi, itu hadis ke-7, Al-Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman, bagi siapa? Qala, maka Nabi menjawab, lillah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab-kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasul-rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan para pemuka-pemuka Islam, para pemimpin-pemimpin Islam, wa amatihim, bahkan seluruh orang Islam. Jadi bukan hanya pemimpinnya, tapi setiap orang Islam ini
harus menjadikan agama itu adalah nasihat atau menyampaikan agama ini kepada siapapun yang ditemuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin para pemirsa yang saya hormati, kalimat agama adalah nasihat, maksudnya adalah ini adalah sebagai tian. Jadi nasihat ini atau dakwah ini adalah tulang punggung daripada agama. Jadi bisa kita katakan bahwa agama ini tulang punggungnya itu adalah dakwah. Jadi kalau agama ini tidak didakwakan, maka tidak ada kekuatan itu untuk mengamalkan itu agama. Maka ini penting menjadi perhatian bagi kita bahwa agama itu agama itu adalah nasihat, maka perlu penjelasan lebih jauh. Nah, dalam menjelaskan ini hadis, biasa sering kita mengungkapkan bahwa kalau Al-Quran itu namanya tafsirul Quran. Kemudian kalau hadis namanya syarhul hadis. Jadi kalau Al-Quran itu ditafsirkan, tapi kalau hadis itu namanya disyarah. Jadi tafsirul Quran, kemudian kalau hadis namanya syarhu al-hadis. Nah, ulama dalam mensyarah ini hadis mengatakan bahwa ad-dinun nasiha ini itu kan yang pertama itu lillah. Artinya nasihat yang ini harus disampaikan bagaimana manusia ini beriman semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini didakwakan ini agama itu bagaimana orang mempunyai keyakinan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah asas. Dan bahkan diutusnya para nabi ini adalah untuk memperkuat atau menanamkan keyakinan yang sempurna bahwa Allah itu adalah segala-galanya. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid ini merupakan inti yang harus disampaikan lebih awal. Dan kalau orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi itu, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'." Kalau kau mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka kau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak mengenal siapa aku yang sesungguhnya, maka engkau telah kehilangan segala-galanya. Maka pengenalan terhadap siapa Allah sesungguhnya, inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh beberapa penafsir Al-Quran yang mengatakan, termasuk Ibnu Abbas, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya liya'rifun, untuk mengenal siapa Allah sesungguhnya. Sebab kalau orang sudah mengenal Allah yang sesungguhnya, maka orang itu insya Allah pasti dia akan menyembah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ad-dinun nasiha ini, agama ini adalah nasihat, yaitu memberikan nasihat kepada umat agar dia memperkokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Nasihat untuk kitabnya itu tadi maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya itu kepada kita, itu menurunkan kitab kepada kita yang akan menjadi pedoman. Nah, kitab inilah yang berupa Al-Quran yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus menjadi pedoman bagi kita untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kehidupan kita di dunia ini selama kita mengikuti pedoman Al-Quran, maka kehidupan ini akan jadi baik. Nah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pemirsa dimanapun berada yang saya hormati. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman dan selalu kita tegaskan bahwa kita ini manusia adalah makhluk akhirat yang akan hidup selama-lamanya di akhirat. Dan di akhirat hanya dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di mana kita telah memahami bahwa Allah menghendaki kita masuk surga. Maka Al-Quran ini datang sebagai pedoman untuk menuntun kita bagaimana kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa yang saya muliakan, maka Al-Quran ini harus dipelajari sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu diamalkan sungguh-sungguh. Dan juga disampaikan kepada orang lain agar mereka juga mau mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran. Karena ini adalah pedoman utama kita. Inilah maksudnya wali kitabihi. Artinya memberi nasihat kepada manusia agar berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian selanjutnya dikatakan wali rasulihi. Agama ini adalah nasihat bagi rasulnya. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus menjadi panutan bagi kita. Jadi kita dalam beragama ini harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahwa Allah mengutus para nabi ini, terutama Rasulullah, untuk menjelaskan apa maksudnya ini Al-Quran. Jadi kita nanti akan memahami maksud Al-Quran itu kalau kita berpedoman kepada sunnah Nabi. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan bahwa kalau Allah menyuruh kita salat, kan tidak ada keterangannya bagaimana mendirikan salat di situ. Cuma hanya mengatakan dirikan salat. Nah, bagaimana mendirikan salat kita harus kembali kepada petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus memberi nasihat untuk berpegang teguh kepada apa-apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis sahih yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan kita bisa mengatakan bahwa Muhammadur Rasulullah itu Muhammad sebagai Rasul Allah, maksudnya sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanyalah dengan mengikuti cara kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada cara yang lain. Karena Nabi lah yang memahami Al-Quran dengan baik. Bahkan ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkan dan menjelaskan daripada isi Al-Quran ini. Maka para pemirsa yang saya muliakan, jadi dakwah ini adalah bagaimana kita mengajak manusia untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga melihat bagaimana caranya Nabi menyampaikan agama ini kepada orang lain. Kemudian dikatakan wali a'immatihim. Wali a'immatihim jadi kepada para pemimpin. Jadi artinya dakwah ini, agama ini harus diarahkan juga bagaimana kita ini taat kepada pemimpin. Dan juga pemimpin juga bertanggung jawab untuk menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Artinya pemimpin ini punya tanggung jawab bagaimana agama ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana agama ini bisa tersebar ke dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita tahu bahwa agama ini datang, Islam ini datang tujuannya adalah untuk membahagiakan. Jadi selama kita mengamalkan ini agama maka kehidupan akan jadi baik. Makanya para pemimpin ini harus menggiatkan bagaimana orang ini mempelajari Al-Quran. Kemudian mengamalkan Al-Quran dan juga menyibukkan diri dengan menyampaikan Al-Quran. Begitupun juga dengan hadis Nabi. Bagaimana pemimpin ini
itu berusaha sungguh-sungguh agar orang masyarakat ini mau mempelajari ini hadis Nabi, kemudian mau mengamalkan hadis Nabi dalam kehidupan, dan yang lebih penting adalah bagaimana itu mau menyampaikan hadis Nabi kepada masyarakat. Maksud saya menyampaikan agama kepada masyarakat. Maka hadirin ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemirsa yang saya hormati, kemudian diakhiri wa amatihim. Jadi untuk semua umat Islam. Jadi agama ini, ad-dinun nasiha ini, agama ini adalah nasihat. Ini juga merupakan bukan hanya tanggung jawab Nabi, bukan hanya tanggung jawab para pemimpin pemimpin masyarakat atau pemimpin negara atau tokoh-tokoh masyarakat atau para ulama dan cendekiawan muslim, tetapi semua orang Islam punya kewajiban untuk menyampaikan ini agama. Dan bahkan kalau kita bandingkan ini kan ad-dinun nasiha, ada juga hampir sama dengan ini, tetapi dalam konteks yang lain, di mana dikatakan dalam ibadah haji misalnya, itu dikatakan al-hajju arafat. Ulama dalam memahami ini al-hajju arafat, itu mengatakan bahwa orang tidak sah hajinya kalau tidak hadir di Arafah. Jadi apapun yang terjadi, mau sakit, mau apa, orang itu harus menghadiri yang namanya wukuf di Arafah. Dan kalau tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan Arafah ini sudah digambarkan oleh Nabi, itu tempatnya itu terbatas. Sehingga menurut orang-orang para pelaksana haji, khususnya pemerintah Arab Saudi, bahwa daya tampung itu paling sekitar 4 juta lebih. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak mungkin orang Islam itu bisa menunaikan haji semuanya, karena memang tempat Arafah ini terbatas, dan jarak daripada kita semua ini ke Mekah itu juga jauh. Tapi Allahu Akbar, kita lihat antusias masyarakat untuk pergi haji, tetapi kuotanya terbatas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, saya kembali kepada hadis tadi bahwa al-hajju arafat, haji itu adalah Arafah. Kalau orang tidak haji di Arafah, tidak wukuf di Arafah, maka tidak sah hajinya. Ini ungkapan hampir sama dengan katakan ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Dan mestinya setiap orang ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyampaikan agama. Apapun yang dia tahu dalam agama itu. Sehingga kita mengetahui, hadirin yang mulia, ada hadis Nabi yang lain menjelaskan kepada kita, mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah sesuatu dari aku, kata Nabi, sekalipun hanya satu ayat, satu hadis, sampaikanlah kepada orang. Jadi sebenarnya menyampaikan agama ini adalah kewajiban kita semua. Asal kita sudah mempelajari, kita sudah mengamalkan, berarti ada pengetahuan kita. Kayak ini kita harus sampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kalau begini caranya, kita memegang teguh hadis ini tadi, bahwa ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat, bahwa sebagaimana tadi katakan bahwa al-hajju arafat, nantilah orang hadir di Arafah baru sah hajinya. Maka kalau kita mau baik dalam beragama, maka hendaknya kita semuanya bertanggung jawab untuk menyebarkan ini agama, menyampaikan ini agama. Sebab kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya manusia pasti kadang-kadang berbuat salah. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling menasihati. Maksudnya kalau saya salah dinasihati oleh orang lain,
Dan kalau orang lain salah, kemungkinan saya juga bisa untuk menasihatinya. Saya pikir itulah kajian kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan ilham kepada kita agar kita semua ini mau bertanggung jawab untuk menyampaikan ini agama. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.